Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Magetan. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan merdeka belajar yang sesungguhnya, maka di dalam satuan pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua warganya. Lingkungan yang aman dan nyaman bisa didapatkan dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Maka seorang guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diciptakan dengan menerapkan disiplin positif, memahami teori motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari untuk melaksanakan nilai kebajikan universal berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau hadiah maupun pujian. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid masih menggunakan motivasi yang pertama dan kedua, itu artinya mereka masih mempunyai motivasi eksternal. Guru sebaiknya menumbuhkan motivasi internal murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sebaiknya guru menggunakan posisi sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang keempat, membuat keyakinan kelas. Guru berperan mewujudkan adanya keyakinan kelas dengan melibatkan murid. Karena keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama, maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab para murid untuk mentaatinya tanpa adanya paksaan. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer harus menggunakan segitiga restitusi ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Langkah-langkah pada segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab murid serta menumbuhkan sikap mandiri murid. Keterkaitan materi disiplin positif dengan materi sebelumnya adalah dengan menerapkan disiplin positif, murid akan nyaman dalam belajar sehingga terwujudlah tujuan pendidikan nasional menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budaya positif akan terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun akan terbentuk jika terdapat kolaborasi semua pihak sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus mempunyai visi terwujudnya sekolah yang aman dan nyaman untuk murid, sehingga guru mampu membuat prakarsa perubahan yang mengacu pada kegiatan yang bertujuan menciptakan budaya positif. Selanjutnya adalah refleksi. Jawaban pertanyaan pertama,
Saya telah memahami konsep-konsep inti dari modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya adalah ternyata menumbuhkan motivasi internal murid sangat penting dilakukan oleh guru untuk mendisiplinkan murid secara positif. Jawaban pertanyaan kedua, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya di kelas maupun di sekolah adalah ternyata pemberian hadiah dan hukuman sebaiknya dihindari. Hal tersebut hanya akan membuat dampak negatif, diantaranya membuat murid merasa takut, merusak hubungan murid dengan teman, dan juga mematikan kreativitas murid. Jawaban pertanyaan ketiga, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah saya merasa senang bisa menerapkan restitusi kepada murid karena murid menjadi lebih nyaman belajar dengan saya dan saya pun merasa mampu menuntun mereka menjadi orang yang lebih baik lagi. Jawaban pertanyaan keempat, perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya sangat senang karena murid saya terlihat antusias dan bahagia dalam belajar, sehingga saya menjadi termotivasi untuk mengimbaskan pemahaman ini kepada rekan guru yang lain. Jawaban pertanyaan kelima, hal yang sudah baik adalah saya sudah mampu menerapkan segitiga restitusi terhadap murid sehingga mulai tumbuh motivasi internal pada murid untuk terus melaksanakan nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang perlu diperbaiki adalah dalam pembuatan keyakinan kelas belum sepenuhnya dilakukan seluruh rekan guru, sehingga perlu adanya pengimbasan materi ini terhadap rekan guru yang lain. Jawaban pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah posisi teman atau pemantau. Perasaan saya saat itu adalah terkadang saya merasa murid kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang saya berikan. Selain itu, saya juga merasa bersalah karena membuat murid merasa tidak nyaman ketika melaksanakan konsekuensi atas kesalahannya, walaupun itu hanya sebentar. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah manajer, dan saya bahagia karena saya merasa mampu mendisiplinkan murid tanpa paksaan, melainkan karena motivasi internal. Perbedaannya, murid menjadi lebih bertanggung jawab. Jawaban pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi juga. Setelah saya mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar pada topik disiplin positif, saya telah mempraktikkan segitiga restitusi sesuai tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Murid menjadi lebih bertanggung jawab dengan tugasnya. Jawaban pertanyaan ke-8, hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah adanya kolaborasi antara semua pihak untuk menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga tercipta lingkungan aman dan nyaman untuk semua warga sekolah. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga menginspirasi bagi para pejuang pendidikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.